menghentikan apa yang menjadi kebiasaan yang jelek itu. Ternyata benar. Dari ketika saat itu, mulai saat itu saya berhenti dari segala yang jelek itu, dan penyakit itu tanpa diobat, tanpa dirawat oleh dokter pun hilang sendiri. Jadi itu yang membuat keyakinan saya bahwa memang Yesus adalah dokter, dia segala dokter. Itulah cara Tuhan mengasihiku. Cara Tuhan mengasihi. Puji Tuhan. Tuhan menyatakan kehendaknya dalam segala hal yang kita hadapi ya, dalam penyakit, dalam susah, Tuhan terus menyatakan kehendaknya. Baik, terima kasih Om Opa. Sebetulnya ini kalau kita buat paduan suara lagu tadi mungkin oke ya, ini bisa untuk acara GKI Layar yang lain. Sekarang kita akan ke acara yang kita nanti-nantikan, yaitu drama Natal. Baik, kami persilakan. Media masuk. Hai Maria, sedang apa kau? Sibuk amat? Yang namanya Maria itu tidak boleh sibuk. Itu pekerjaan Marta. Harusnya kau duduk di bawah kaki Tuhan Yesus mendengarkan perkataannya. Ya benar juga Sinta. Aku itu bikin kue buat tamu istimewaku. Tamu istimewamu? Siapa? Dan kapan dia datangnya? Sinta, semalam aku bermimpi. Mimpinya itu sangat jelas. Aku nggak bisa lupa mimpi itu. Mimpi apa kau, Mar, semalam? Kedatangan Elvis Presley ya? Ya enggak, Sinta. Tapi mungkin kamu nggak percaya. Aku mimpi melihat Tuhan Yesus dengan jubah putihnya yang berkilauan. Dan ada mahkota di kepalanya. Oh, memang dia adalah raja di atas segala raja, Mar. Dia bilang apa dalam mimpimu itu? Sinta, suara Tuhan Yesus itu sangat lembut. Dia berkata, akan datang ke rumahku. Kau ada-ada saja, Maria. Tidak mungkinlah Tuhan Yesus datang ke rumahmu. Kecuali dia akan datang lagi nanti pada hari kiamat. Oke, Mar. Nanti kita ngobrol lagi ya. Sekarang aku mau ke supermarket dulu. Kebutuhan bulanan di rumahku sudah habis. Ya, baik Sinta. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Dan hati-hati di jalan. Jangan lupa pakai masker. Oh iya, hampir lupa aku. Aku pakai masker dulu ya. Wah, di mana nih maskerku? Wah, kok nggak ada? Ya deh, aku pakai masker dulu ya. Mar? Ya. Aku juga bawa tas loh, bawa tas buat belanjaanku nanti. Ya, kan sekarang tidak boleh pakai plastik lagi. Ya. Benar. Aku pergi dulu ya, Mar. Ya, dadah. Ya. Cuci tangan ya. Jaga jarak. Wow, ini ada katalog kuliner jemaat. GKI Layur kreatif juga nih ya. Oh, ini ada lapak Bu Helen. Menunya apa aja? Nasi goreng, gado-gado, empek-empek. Wah, lumayan deh. Aku mau pesen nasi goreng dan gado-gado.
Ya, Bu Ellen sejak suaminya tiada tentu harus berjuang sendiri untuk biaya anak-anaknya. Semoga usahanya maju. Ya Tuhan, berkatilah usaha Bu Helen. Wah, ini ada WA dari Ibu Siti. Mau pinjam uang 500.000 untuk beli HP. Apa iya ini Bu Siti? Jangan-jangan orang mau nipu. Nomor WA Bu Siti dihack orang kali. Ah, coba aku hubungi Bu Siti. Halo Bu Siti. Halo. Iya, Mar. Duh, maaf ya, Mar, postingan saya tadi. Oh, jadi benar. Ini postingan Bu Siti. Mau pinjam uang 500.000? Saya kira ada orang yang hack nomor WA Ibu. Benar, Maria, itu dari saya. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa kok. Maaf ya, Maria. Bu Siti, uang 500.000 itu untuk beli HP seperti apa? Apa nggak cepat rusak? Begini loh, Maria. Dalam kondisi pandemi seperti ini, anakku Ani itu belajar dari rumah, pakai Zoom. Padahal HP yang saya pakai ini biasa dipakai suamiku untuk narik Gojek. Kalau HP itu dipakai Ani sekolah dari rumah, jadi bapaknya nggak bisa dapat order. Kebetulan ada orang mau jual HP bekas harganya 500.000. Masih lumayan dan bisa dipakai untuk Zoom. Siapa tahu masih bisa dipakai Ani belajar online dari rumah. Oh gitu ya Bu Siti ya. Ini loh Bu Siti, sebenarnya aku juga ada HP suami yang nggak dipakai. Kondisinya bagus, baterainya juga masih oke. Bisa dipakai Zoom juga Bu. Bu Siti mau ya? Mau ya Bu ya? Ya Tuhan, terima kasih atas pertolonganmu Maria. Sama-sama Bu Siti. Jadi uang yang 500.000 itu nggak usah pinjem ya Bu ya. Dan untuk HP, aku akan isiin pulsa datanya sekalian. Biar Ani semakin rajin dan semangat untuk belajar. Nanti ini sebentar, aku siapin dulu HP-nya. Aku kirim lewat Grab ya. Ya Bu. Gusti, matur nuwun. Matur nuwun Gusti. Ya Tuhan, terima kasih. Engkau telah utus Maria untuk menolong kami. Begini aja Maria, nggak usah dikirim, nanti sore biar diambil bapaknya Ani. Terima kasih ya Maria atas kebaikanmu. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkatimu dan keluargamu. Terima kasih Maria. Iya Bu Siti. Baik Bu Siti, silakan ambil ya. Semoga nanti HP-nya awet dipakai. Ya, baiklah. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidup
Kita tepuk tangan dulu ya Bu, tepuk tangan virtual ini untuk drama Natalnya. Saya 2 kali tadi tersentuh ya, 1 kali ketika Bu In bilang, ya saya pakai masker dulu ya, terus saya bawa kantong belanja, yang maksudnya mengingat untuk memasukkan hal-hal baik gitu ya. Dan ketika Bu Maria tadi menolong Ibu Siti ya untuk mengirimkan HP-nya. Saya percaya bahwa banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita ya, terutama saat pandemi ini, Tuhan sedang menyatakan kehendaknya bagi kita masing-masing, baik untuk kehendaknya untuk kita menolong, kehendaknya untuk kita berbagi, juga kehendaknya untuk kita dapat melihat saudara seiman kita yang menolong. Kiranya drama Natal ini, bagaimana Pak? Masih belum selesai. Oh belum Pak ya, masih lanjut. Baik Pak, lanjut dulu berarti Pak. Silakan Pak. Oh, enak nasi gorengnya ini. Rasanya pas. Perutku sudah kenyang. Tapi tamu istimewaku kok belum datang. Mungkin benar kata Sinta. Tuhan Yesus akan datang pada hari kiamat. Ya sudah, semoga aku dapat bermimpi jumpa lagi dengan Tuhan Yesus. Tapi aneh, hatiku rasa Yesus akan datang pada hari kiamat. Udah kiamat orang udah nggak ada dong. Hatiku rasa bahagia. Aku ingin bernyanyi. Aku mau menyanyi sajalah. Sungguh indah nama Yesus di dalam hatiku. Ku mau ikut Dia selalu sampai akhir hidupku. Glory, 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 haleluya. Ku puji namanya. Ku mau ikut Dia selalu sampai akhir hidupku. Ku mau ikut Dia selalu sampai akhir hidupku. Ternyata menunggu itu membuat ngantuk juga aku ya. Udah kenyang, aku mau tidur saja deh. Dia ada di Amerika. Pada malam itu, Maria kembali bermimpi, melihat Yesus datang sebagai Raja. Dan Yesus berkata kepadanya, "Hai Maria, hari ini sebenarnya aku telah datang menjumpaimu. Ketika saudaraku sedang membutuhkan topangan, engkau telah membantu. Ketika saudaraku sedang kebingungan dengan kebutuhan anaknya, engkau bersedia menolong. Apapun juga yang kamu lakukan,
untuk saudaraku yang hina-hina ini, Engkau telah melakukannya untuk aku. Christine lanjut. Baik, Pak, ini kata Pak Budi, kita perlu rekam ini, Pak, untuk dimasukkan ke YouTube nih. Bagus sekali dramanya. Baik, Bapak Ibu, sesuai tema hari ini, Tuhan menyertai kita. Kita percaya ya bahwa kemarin saya terkesan dengan khotbahnya Kak Tia ya di Christmas Carol-nya Bu Elisa, waktu Kak Tia bilang sebetulnya waktu Natal, waktu pertama kali Tuhan Yesus lahir di Alkitab, tidak ada sukacita yang kita nikmati. Lalu kenapa sebetulnya kita harus bersedih ketika kita menghadapi Natal tahun ini dengan di rumah saja? Justru kita bisa lebih bersukacita dengan keluarga dan merefleksikan kehadiran Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan satu lagu pujian. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniayakah, penderitaankah? Tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Kelaparankah, ketelanjangankah? Tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniayakah, sakit penyakitkah? Tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku.
sahabat yang sejati. Dalam bahaya kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Engkau Yesus sahabatku. Baik, Bapak, Ibu, Oma, dan Opa, kita akan masuk ke dalam renungan firman Tuhan Natal Usinda kita hari ini yang akan dibawakan oleh Pendeta Daniel. Kepada Bapak Pendeta kami persilakan. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus. Saya bersyukur bisa merayakan Natal bersama dengan kelompok umur saya, karena saya juga sudah lansia. Sama kita ya. Dan saya akan mengajak saudara-saudara untuk terlebih dulu berdoa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena pada hari ini lansia atau usia indah di GKI Layur boleh bersama-sama merayakan Natal, Tuhan. Kami ingin merenungkan firman-Mu yang mengungkapkan inti daripada Natal itu sendiri. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh meresapinya, dan kami boleh melaksanakan dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara sekalian, saya diminta untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema Immanuel, Allah menyertai kita. Ini nasnya, saya tidak membacakan seluruh ayatnya ya. Nasnya adalah dari Matius 1 ayat 23. Ini kata-kata yang disampaikan pada malam Natal, ya, pada kelahiran Yesus Kristus, ya, ketika pada Maria. Sesungguhnya anak darah ini akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Terserah. Saya mulai dengan menampilkan ini, gambar-gambar ini. Ya, ini gambar saya ambil dari buku Psikologi Perkembangan yang menunjukkan ini loh, orangnya di dalam tahap-tahap begini. Oleh anak mesti ada bayi ya, tapi mungkin tidak cukup kertasnya itu. Lalu ini anak udah, ini anak kecil gitu, ini anak udah anak-anak tanggung, ini anak besar, ya. Lalu ini remaja atau pemuda. Nah, setelah ini dia menjadi orang dewasa, gitu ya. Dia bisa ya, jadi apa ini manajer kali ya, buat tas begini, terus jadi dokter, jadi pendeta, pedagang, dan setelah
memasuki umur 60 tahun, dia memasuki masa yang namanya lanjut usia. Ya, saya nggak tahu saudara-saudara sekalian, kan mudah-mudahan tidak usah pakai tongkat. Tetapi kita lansia ini berada pada ini, kelompok ini. Ya, kelompok ini. Kelompok dalam tahap psikologi perkembangan ini tahap terakhir. Dan ini menunjukkan apa? Oh, kita ini orang berbahagia, saudara-saudara. Kenapa? Nah, ini kita orang berbahagia. Lansia ini kadang-kadang ada istilahnya usia indah, ya, apalah istilahnya terserah. Tetapi yang jelas lanjut usia ini adalah usia bahagia. Kenapa? Karena kita pernah mengalami semuanya ini. Kita pernah mengalami anak-anak. Ya, mungkin waktu itu kita ada yang nakal juga waktu jadi anak ya. Kita pernah masuk masa remaja. Kita pernah jadi pemuda. Kita pernah jadi orang dewasa. Lalu punya anak-anak. Sekarang anaknya udah gede semua. Mereka menikah, berkeluarga. Lalu kita menjadi orang lanjut usia. Nah, tiap masa perkembangan itu ada suka duganya. Jadi salah itu orang kalau mengatakan suka-sukanya itu masa pemuda. Siapa bilang? Pemuda juga punya duka, saudara-saudara. Siapa yang bilang masa yang sulit ini masa remaja? Belum tentu. Masa dewasa yang sulit juga banyak. Ya. Nah, saya ingin mencatat sedikit aja apa suka duka lanjut usia. Sehingga kita sangat menantikan kehadiran Yesus. Sukanya itu apa? Panjang umur, saudara-saudara. Ya, saya kira kalau udah masuk lansia itu kan 60. Ya, jadi panjang umur. Kalau panjang umur berarti apa? Berarti bisa menikmati hidup ini. Nah, ini penting. Janganlah hidup ini menjadi neraka dunia. Jadilah hidup ini surga dunia. Ya, untuk jadi surga dunia berarti ya kita diharapkan rumah tangga kita bisa menjadi rumah tangga yang bahagia. Makin tua jangan makin banyak masalah, tapi makin banyak sukacita. Lalu sukanya lagi apa? Banyak pengalaman hidup. Ya, jadi kalau anak muda bilang, udah tua kamu, kamu belum tentu bisa tua loh. Orang tua ini pengalaman hidupnya banyak. Jadi kalau anak muda punya pergumulan udah bingung, orang tua udah pernah, aku udah pernah mengalami begitu. Lebih berat juga pernah, tapi dengan pertolongan Tuhan berhasil. Gitu ya. Dan pengalaman hidup ini perlu disaksikan, saudara-saudara. Lalu juga ada anak cucu, tentu tidak selalu ya, tapi pada umumnya orang sudah lansia, dia punya anak cucu. Senang tuh katanya karena saya baru mau punya cucu bulan Februari, belum punya cucu saya. Ya, katanya begitu, senang. Nah, tapi di samping sukanya pasti ada dukanya. Tidak ada tahap kehidupan orang yang tanpa duka itu nggak ada, saudara-saudara. Bahkan para ahli bilang kalau nggak mau duka ya jangan di dunia. Karena dunia ini ada dukanya. Nah, apa dukanya kalau masa lansia itu? Kemampuan dan kesan menurun. Ini saya akui ya. Kalau tadinya nggak pernah ke dokter, setelah lansia kok sering ya ke dokter. Ya, kalau tadinya bisa lari kenceng, sekarang nggak lah, pelan-pelan. Bahkan mungkin sudah nggak bisa lari lagi, jangan forsir. Ya, kalau tadinya segar, bugar, sekarang ini boyoknya mulai sakit. Kalau tadinya minyak wangi, sekarang minyak angin yang dipakai. Ya nggak apa-apa. Kesehatan menurun juga nggak apa-apa. Kemampuan menurun. Ya itu memang begitu kenapa sih. Kakek-kakek minyak apa? Iya, ada pakai minyak juga. Sama minyaknya, Pak. Yang satu minyak wangi, satu minyak angin. Sama itu. Yang kedua, keuangan mulai berkurang. Ini kan kalau lanjut usia kan sudah pensiun ya.
Kalau pensiun kan tidak punya penghasilan tetap, kecuali dia pengusaha. Kalau dia pengusaha atau wira swasta udah tetap dia. Ya. Kalau pendeta dia udah emeritus, gitu. Kalau emeritus dia dapat dana pensiun dari yayasan dana pensiun. Ya. Lalu anak-anak mulai meninggalkan rumah. Ya ada bukunya tersendiri nih. Anak-anak meninggalkan rumah. Tadinya kan ramai. Ya, tadinya ramai. Tapi anak satu-satu menikah, meninggalkan rumah. Ya. Dan yang sering kali terjadi itu terjadi kesepian. Ya, nanti kalau salah satu pasangan juga sudah dipanggil pulang oleh Tuhan atau mendahului, kesepian makin terasa lagi. Karena menurut teori psikologi, kehilangan yang paling berat adalah kehilangan pasangan hidup. Ini kira-kira suka dukanya lanjut usia. Ya. Terus berikut pertanyaan lah, kalau ada kesepian begitu, apa ya lansia itu memang hidup sendiri? Saya bilang enggak. Lansia tidak pernah hidup sendiri. Secara fisik mungkin sendirian, tetapi secara spiritual tidak hidup sendiri. Ya. Matius 1 ayat 23 tadi menyaksikan apa? Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi Allah menyertai kita, itulah merupakan berita Natal yang sangat bermakna bagi kita. Bukan parcel Natal, bukan kiriman, enggak. Yaitu kalau dikirim boleh juga ya. Ya, saudara-saudara. Bukan itu yang menjadi sukacita Natal dan makna yang paling besar tuh, karena kita diingatkan Allah menyertai kita. Nih, kemudian saudara-saudara, nah penyertaan Allah ini punya banyak arti. Kalau dibilang Allah menyertai kita, tuh artinya banyak. Nah, beberapa di antaranya itu adalah satu perlindungan dan pertolongan kita. Kalau Allah menyertai kita, berarti Allah itu dalam Mazmur 46 ayat 2-4, bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh gelombangnya. Saya tidak tahu, saudara-saudara ini sama saya kan sama nih, kita lansia. Pernah nggak berpikir kalau satu hari ada apa-apa dengan kita di rumah? Anak kita jauh. Apakah ada yang terus kita takut? Ah, kalau gitu aku enggak tidur. Tahu nanti malam ada serangan. Hah? Kan enggak. Tidak ada kan yang seperti itu. Kenapa? Ya, karena kita dijaga, dilindungi oleh Allah. Ya kalau mau jadi apa-apa nggak ada anak sama aja terjadi itu. Tetapi Tuhan itu melindungi dan memberi kekuatan bagi kita. Tuhan menolong kita. Dan pertolongannya dalam kesesakan, dalam suasana krisis, ini terbukti, ini dialami pemazmur, saudara-saudara. Karena itu membuat kita tidak takut sekalipun. Ya, ini biasa dipakai khotbah tahun baru juga nih. Semuanya berubah, ya, semua tahun juga berubah. Kita tidak takut karena Tuhan berarti melindungi dan menolong kita. Lalu dalam 1 Petrus 5 ayat 7 juga dikatakan begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Jadi hidup kita dipelihara Tuhan. Ya, kita kalau udah lansia nggak usah takut, nggak bisa makan, bisa kita bisa makan, bisa kita.
Kita nggak bisa punya uang untuk berobat, bisa. Pemerintah sekarang udah berikan BPJS untuk itu. Segala jalan pasti ada. Jadi dalam drama tadi coba orang mau beli handphone 500.000 utang dikasih. Lumayan, ya kan? Bukti pemeliharaan Tuhan. Ya. Nah, kalau Allah tadi menyertai dalam arti melindungi, menolong, dan memelihara kita, maka kita akan merasa aman dalam hidup di dunia ini. Aman kita. Jadi keamanan kita bukan tergantung dari manusia. Nih, dikiteri oleh keluarga, bukan. Ya, tapi pertama-tama keamanan kita adalah ditentukan oleh Tuhan. Kita juga tidak perlu merasa takut, tidak perlu kesepian, atau khawatir, sekalipun kita berada sendiri di rumah kita. Banyak orang yang takut dan khawatir sekarang ini, saudara-saudara, dengan adanya COVID-19. Ya, apalagi kita, kalau kita udah lansia, ditambah dengan kita punya komorbid, penyakit, jantung, dan lainnya, itu amit-amit. Jangan sampai kita kena virus itu, karena risikonya besar. Tapi kita tidak perlu jadi parno, ketakutan, lalu tidak mau apa-apa. Oh, malah mati kita kalau begitu. Kenapa? Karena kita punya Tuhan tadi yang memelihara kita. Ya, jadi kalau malam berdoalah pada Tuhan. Tuhan, tolong lindungi saya. Jauhkan dari virus sepertinya luar biasa. Mau dihindari kayak apa? Kita kalau mau masuk aja, saudara-saudara. Beberapa kawan pendeta kena, beberapa anggota jemaat kena juga. Tapi kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu menjadi parno. Tapi kita minta biar Tuhan melindungi hidup kita. Sehingga virus itu tidak kena kepada kita. Kan ya, saya mana nih teksnya nih. Ya. Nah, saudara-saudara, penyertaan Tuhan ini secara jelas dinyatakan dengan kelahiran Tuhan Yesus. Ya, si penyertaan perlindungan bla 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 itu paling jelas dinyatakan dengan kelahiran Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah makna Natal yang sesungguhnya. Yesus lahir, kita percaya, dan kita dijamin mendapatkan hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu bukan cuma hidup lamanya, tapi kualitas hidup yang tidak diberikan oleh dunia ini. Hidup itu akan berlangsung sejak kita di dunia, tetapi tidak akan berakhir, kekal. Saudara-saudara. Nah, bagaimana kita sekarang menyambut Natal ini? Kan Natal kelahiran Yesus. Nah, yang sering terjadi itu, saudara-saudara, yang malah bikin repot orang itu, Natal disambut dengan ini, macam-macam yang bersifat dunia ini. Mesti ada pohon terang. Ya, kalau nggak ada uang, mudah-mudahan tidak ngutang untuk beli pohon terang. Ada hiasan Natal. Ya, kalau lihat lampu kelip-kelip, senang hatinya. Ada lagu-lagu Natal. Ya, lagu-lagu Silent Night, ada ucapan Merry Christmas, ya, atau Selamat Hari Natal, ada pesta di rumah, restoran, hotel, dan sebagainya. Ya, boleh aja merayakan dengan bersenang-senang, tetapi yang harus terjadi pada hari Natal itu apa? Ya bukan itu, tetapi perjumpaan secara spiritual antara kita dengan bayi itu. Berjumpa sungguh-sungguh dalam hati kita antara kita dengan Yesus yang lahir. Sehingga perjumpaan itu bisa membawa perubahan yang besar dalam hidup kita.
Buat lansia nggak kena nih. Saya matiin aja dah. Nggak, biarin lu dengerin. Pendeta apa-apa? Apa? Contohnya, ini para gembala nih. Para gembala, ya. Nanti di rumah bisa dibaca karena teksnya saya sudah kirim kepada Pak Samuel. Ya, para gembala ini setelah dia tahu ada kelahiran, dia segera meninggalkan dombanya dan datang kepada Yesus. Orang Majus juga dari timur. Orang Majus ini jarak begitu jauh ditempuhnya untuk apa? Untuk bisa berjumpa dengan bayi itu. Dan ketika berjumpa, dia memberikan persembahan emas, kemenyan, dan nah, sekarang setelah itu semua, bagaimana dengan kita dalam rangka menyambut Natal tahun ini? Natal tidak kumpul di gereja, tidak apa-apa, saudara-saudara. Karena yang menentukan makna Natal bukan kumpulnya. Tahun ini kan tidak bisa, karena ada COVID. Ya. Natal begini juga bagus, yang penting dalam perayaan Natal kita, ibadah Natal kita adalah bagaimana kita mengundang Yesus hadir, benar-benar hadir, dan kita percaya kehadirannya, memberikan kita kekuatan, perlindungan, ya, pertolongan, dan sebagainya. Sehingga dalam situasi apapun juga, kita tidak takut, tidak khawatir, tidak cemas, tetapi kita boleh membawa semuanya kepada tangan Tuhan. Kita serahkan di dalam tangan Tuhan. Selamat Hari Natal. Amin. Terima kasih untuk renungan. Oh baik Pak. Terima kasih Pak untuk renungan yang disampaikan untuk menyambut firman Tuhan hari ini. Kita akan menaikkan satu pujian. Ada airnya, Papa? Oh, yang di atas tidak. Yang di atas. Pak Daniel bisa stop share dulu. Oh iya, iya, iya. Nggak apa-apa Pak, stop aja dari sini. Ini baru kali ini saya nyalain begini. Biasanya semua kebenaran, lihat langit, raja balas surga, sembarang puji Dia, sembarang puji Dia, sembarang puji Dia Tuhanmu. Terangnya di langit, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembarang puji Dia, sembarang puji Dia, sembarang puji Dia Tuhanmu. Cahaya abadi dari Allah Bapa tentara berwujud di dunia. Ada ilahi berbalukan lapis, sembarang puji Dia, sembarang puji Dia, sembarang puji Dia Tuhanmu. Ya Tuhan yang lahir pada hari ini, ya Yesus terpujilah namamu. Firman abadi yang menjadi daging, sembarang puji Dia, sembarang puji Dia, sembarang puji Dia Tuhanmu.
Gitu. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kami persilakan Kak Tia untuk menyampaikan doa syafaat. Ya, mari Bapak Ibu, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, pada hari ini kami anak-anak-Mu, opa-opa, GKI Layur, Bajeng Grand Wisata, boleh berkumpul bersama, memuji, memuliakan nama Tuhan, bersatu hati, untuk kembali dapat memaknai Natal yang sesungguhnya. Dan biarlah ya Tuhan, kuasa Roh Kudus yang memampukan kami semua untuk tetap memaknai Natal sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama, boleh menjadi bagian yang terpenting ketika kami boleh diingatkan kembali bagaimana Natal yang sesungguhnya boleh hadir, boleh dihidupi oleh kami setiap saat, setiap waktu yang Tuhan masih percayakan. Meskipun di tengah kondisi dan keadaan kami yakin, kami percaya Tuhan tetap, bahkan Tuhan diam di dalam hati kami, menyertai kami selalu. Kami sungguh mengucap syukur untuk hamba-Mu, Pendeta Daniel Sutanto, yang boleh hadir bersama-sama dengan kami, menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh pimpin, berkati, bahkan berikan terus hikmat dan kesehatan di tengah pelayanan yang boleh Pak Daniel jalani, dan di tengah kehidupan, baik di dalam keluarga, kehidupan gereja, ataupun dimanapun Tuhan tempatkan Pak Daniel. Kami sungguh terberkati oleh sapaan firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Pak Daniel. Di tengah rasa syukur kami juga ya Tuhan, kami bersatu hati, kami juga teringat akan saudara-saudari kami di tengah kondisi keadaan saat ini. Bagi saudara-saudari kami yang sedang berjuang di tengah kondisi kesehatan yang lemah, fisik yang lemah, Tuhan yang pimpin serta Tuhan yang mampukan saudara-saudari kami untuk terus berjumpa dengan Tuhan dan menikmati terus kasih Tuhan, sukacita Tuhan. Sehingga setiap waktu yang boleh dilalui, meskipun ada rasa sakit yang dirasakan, mereka tetap boleh merasakan Tuhan menyertai kehidupan saudara-saudari kami ini. Dan kami yakin, kami percaya setiap hal, makanan, minuman, obat-obatan, bahkan kasih sayang yang boleh disampaikan oleh keluarga, boleh menjadi alat bagi Tuhan, menyatakan kasih Tuhan, kehendak Tuhan. Kami mau menyerahkan ya Tuhan, keluarga terkasih yang boleh mendampingi, boleh menjaga, merawat saudara-saudari kami yang sakit ini. Biarlah semuanya boleh Tuhan lingkupi dengan kasih dan kuasa Tuhan saja. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang sedang bergumul dan berjuang di tengah kondisi keadaan mereka, baik di dalam pergumulan, di dalam hal-hal yang membuat rasa takut, rasa cemas, rasa bingung, atau segala hal yang mereka rasakan. Biarlah ya Tuhan, hanya dengan kembali kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, saudara-saudari kami dan bahkan kami sekalipun boleh merasakan kekuatan Tuhan, dimampukan oleh Tuhan menghadapi, menjalani kondisi dan keadaan kami. Kami yakin, kami percaya Tuhan berkuasa, Tuhan yang mengendalikan kehidupan kami sepenuhnya, seutuhnya. Kami mau menyerahkan penuh ya Tuhan, kehidupan kami ini, pergumulan dan perjuangan kami ini hanya ke dalam kuasa Tuhan saja. Dan kami juga mau berdoa untuk persekutuan Usinda di GKI Layur dan Bajeng Grand Wisata. Ini menjadi keluarga persekutuan kami ya Tuhan, yang dimana kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Biarlah di dalam persekutuan ini kami juga boleh saling melengkapi satu sama lain, saling mengasihi, saling mendukung, saling menguatkan dan menghibur di dalam Tuhan. Sehingga kami boleh bersama-sama menjadi keluarga Allah yang
berjumpa dengan Sang Pemilik kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan inilah doa syafaat kami yang jauh dari sempurna yang kami alaskan hanya kepada Kristus Yesus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, Allah yang mau hadir, bahkan mau lahir dan diam di dalam diri kami. Kami berdoa. Amin. Terima kasih Kak Tia untuk doa syafaatnya. Selanjutnya kita akan menyaksikan persembahan Natal dari Ibu Inge berupa puisi. Kami persilakan kepada Ibu Inge. Ya, silahkan Bu Inge. Ibu Inge masih mute. Ya. Doa pada Natal untuk hati yang dibaharui. Tuhan, jadikan aku seperti malaikat yang membawa kabar baik untuk sesama. Tuhan, jadikan aku seperti bintang penunjuk jalan yang menuntun orang menuju Sang Juru Selamat. Biarlah bintangku bercahaya, memancarkan kasih-Nya. Tuhan, jadikan aku sebagai palungan bagi sesama, agar tidak lamban dalam melakukan kebaikan bagi sesama. Ampuni kami, kadang kami berlagak miskin, sehingga sulit untuk berbagi. Tuhan, jadikan aku seperti pribadi gembala yang percaya pada kabar baik, menyambut Juru Selamat dengan sukacita. Tuhan, jadikan aku seperti pribadi Maria yang rela mengemban tugas berat dengan sukacita, tidak mengeluh. Tuhan, jadikan aku seperti pribadi Yusuf yang taat dan bertanggung jawab menerima keadaan. Tuhan, saat ini Kau ingin hadiah apa dari anak-anak-Mu? Kami bingung karena semua Kau sudah miliki. Jawab Yesus, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaramu yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Matius 25 ayat 40. Terima kasih Tuhan, Kau pilih kami sebagai anak-Mu ketika kami masih berdosa. Itu karena anugerah-Mu. Ya Aba, ya Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Amin. Terima kasih. Terima kasih Ibu Inge untuk puisinya. Ya, kita sudah sampai di penghujung acara. Kami mohon kesediaan Bapak Pendeta Daniel untuk menyampaikan kata penutup dan doa berkat kepada Bapak Daniel. Kami persilakan.
Baiklah, saudara-saudara sekalian, perayaan Natal kita sebentar lagi akan berakhir. Tetapi makna Natal tidak akan berakhir. Dan kehadiran Yesus biarlah ada dalam hidup kita, dalam hati kita, dalam keluarga kita, dalam jemaat kita, dalam bangsa dan negara kita. Supaya dengan kehadirannya, dengan penyertaannya, hidup kita senantiasa ada di dalam berkat. Marilah kita mengakhiri perayaan kita dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh merayakan Natal bersama dengan saudara-saudara kami lansia atau usia indah ini. Kami berdoa, biarlah kiranya Tuhan sendiri yang berkenan untuk menolong kami menerapkan makna Natal ini bagi kami semua, bagi keluarga kami, agar kami boleh nanti mengakhiri tahun ini dan juga memasuki tahun baru bersama dengan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Biarlah kami boleh mengakhiri acara ini dan biarlah kiranya berkat-Mu, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kami sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Daniel. Dengan demikian Natal kita hari ini selesai. Izinkan saya menyampaikan satu video penutup untuk kita di hari Natal ini. Tahu nggak Tuhan Yesus lahirnya tanggal berapa sih? Ya, Alkitab memang nggak catat hari dan bulan Tuhan Yesus lahir. Tapi yang pasti sih bukan Desember. Karena kan pas Yesus lahir disamperin gembala-gembala tuh. Nah, nggak mungkin ada gembala yang berkeliaran di bulan Desember yang notabene adalah musim dingin. Tapi Alkitab catat hari apa Tuhan Yesus lahir. Lukas 2 ayat 11 bilang kalau Tuhan Yesus lahir hari ini. Nah, ini memang kejadiannya 2000 tahun yang lalu sih dan terjadi di Bethlehem. Nah, Bethlehem itu kan artinya rumah roti. Dan Yohanes 6 ayat 35 bilang kalau Tuhan Yesus adalah sang roti hidup itu. Kata hari ini di Lukas 2 ayat 11 bukan cuma artinya 2000 tahun yang lalu, tapi ya hari ini, sekarang, today, dan kapanpun ayat itu dibacakan. Sepertinya gambarnya nggak ada ya. Sepertinya gambarnya belum keluar ya, sebentar. Maaf, Pak. Tahu nggak Tuhan Yesus lahirnya tanggal berapa sih? Ya, Alkitab memang nggak catat hari dan bulan Tuhan Yesus lahir. Tapi yang pasti sih bukan Desember. Karena kan pas Yesus lahir disamperin gembala-gembala tuh. Nah, nggak mungkin ada gembala yang berkeliaran di bulan Desember yang notabene adalah musim dingin. Tapi Alkitab catat hari apa Tuhan Yesus lahir. Lukas 2 ayat 11 bilang kalau Tuhan Yesus lahir hari ini.
Nah ini memang kejadiannya 2000 tahun yang lalu sih, dan terjadi di Bethlehem. Nah Bethlehem itu kan artinya rumah roti. Dan Yohanes 6 ayat 35 bilang kalau Tuhan Yesus adalah sang roti hidup itu. Kata hari ini di Lukas 2 ayat 11 bukan cuma artinya 2000 tahun yang lalu, tapi ya hari ini, sekarang, today, dan kapanpun ayat ini dibacakan. Nah tapi kan hari ini Tuhan Yesus nggak mungkin lahir di Bethlehem lagi. Jadi lahir di mana dong? Dia lahir di hati kita. Sudahkah hati kita menjadi Bethlehem, rumah roti bagi sang roti hidup itu lahir? Baik, Bapak Ibu, Natal kita hari ini sudah selesai. Puji Tuhan. Mungkin dari Pak Samuel ada pengumuman? Iya, pengumuman nggak ada. Selamat Hari Natal, Bapak Ibu, Om Tante. Nanti persekutuan Usinda akan rutin diadakan kembali mulai Januari tahun depan ya. Dan nanti Bapak Ibu, Opa Oma yang belum bergabung dalam WA Group, silahkan bisa bergabung ya, memberikan nomor handphonenya ke saya atau ke Ibu Iin atau ke pengurus yang lain, dan kita semua diharapkan yang sudah usia 60 ke atas bisa bergabung di WA Group. Nanti di situ ada informasi-informasi tentang aktivitas Usinda GKI Layur. Ya, itu aja yang saya sampaikan. Kita foto bersama dulu, Pak. Terima kasih kepada Pendeta Daniel Susanto yang sudah memberikan renungan pada hari ini. Terima kasih, selamat siang. Kita foto bersama ya. dulu mungkin. Ada yang bisa bantu Baik. foto? Saya bisa, Pak. Kita akan foto halaman pertama dulu ya. Jadi ini senyumnya 3 halaman ini. Mari, 1, Ya, dibuka 2, ya videonya. Ya. Dulu. Siap? 1, 2, 3. Bentar. Setelah ini yang mau ngobrol silahkan. Ya, kita ulang lagi Pak ya, halaman pertama maaf. 1, 2, 3. Oh iya, bentar. Oke, sebentar. Ya ampun. Selanjutnya, halaman kedua, 1, 2, 3. Oke, sekarang di halaman ketiga. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bapak Pendeta Daniel dan Omo Opa sekalian. Selamat Hari Natal. Terima kasih Pak Pendeta Daniel. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pak Sam. Selamat Hari Natal semuanya. Natal Omo Opa. Hari Natal. Hari Natal semuanya. Bless you all. Sehat semua. Hari Natal. Hari Natal. Sama Papa, Pumodin. Baru semua. Hari Natal. Pak Daniel Fotonya dikirim ya, Pak Samuel. Fotonya dikirim ya. Hari Natal semuanya, oma-oma. Terima kasih Daniel. Angkat salam buat Ibu. Papa, Daniel, kirim salam buat Ibu ya. Baik, terima kasih.